Pak Sumirat bisa aja di sini ada IDP, sana Indri, dia gini. Di mana Rima pengennya di tengah-tengah. Sehat Tadi Pak? yang dicari yang di tengah. Nah, Apa? apa sih? Yang dicari apa? Apa sih? Ini tisu. Karena Pak Sumirat. Aku sensitif loh kalau dengar-dengar gitu. Tisu Konten peringatan. baru. Pak Sumirat, ini dari tadi kita. Bapak Sumikat. Nah, kalau sekarang kita akan mengundang bintang tamu kita menjadi salah satu duta anti narkoba. Wanita cantik bersuara indah dan karakter manggungnya, gue suka, ini dia. IDP. IDP. Percayalah kau sayang, semua itu hanya dalam hayalmu, lalu mengganggu di dalam hatimu. Udah. 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 Cukup. Sabar ya, Cukup. sabar Jangan ya. sampai gue nyanyi, udah cukup. Hari nyanyi. tepuk Gini tangan dong buat cantik-cantik IDP ya. dong. Duta anti narkoba loh, Iya. hebat banget. Memang yang duta narkoba gue cantik. Bukan, maksud gue dia udah berprestasi di dunia Nah. musik, udah gitu dia kan berusaha untuk menghibur orang terus supaya orang senang dengan musik, ya kan Betul. sekarang jadi duta anti narkoba kan hebat banget. Contoh, makanya dengan Betul. anti narkoba justru jadi berprestasi. Betul. Ya kan? Apa kabar IDP? Alhamdulillah baik. Seger banget hari ini, baik. Ya biasa pakai gel jadi bikin seger. Thank you. Dia. Oke. Tadi Indri pas masuk, pas ruang make up Indri gini, itu perempuan cantik banget. Itu IDP, oh iya dia penampilannya ganti-ganti mulu ya, katanya gitu. Iya kan dia selalu pernah rambut pendek juga, rambut panjang juga. Kan Atau keren. kan rambutnya pendek bondol gitu ya. Iya, benar-benar. Kalau dia mau rambut pendek dicariin fotonya, gue rambut pendek disangkain maling. Gimana sih ceritanya sampai kamu jadi duta anti narkoba itu awalnya seperti apa? Iya awalnya itu jadi aku diangkat sebagai duta anti narkoba itu kan tahun lalu. Jadi mereka itu tuh istilahnya ngelihat kegiatan aku. Karena kegiatan aku kan lebih positif. Selain aku nyanyi juga aku tuh lebih ngalihin kegiatan lebih kayak olahraga. Iya. Terus juga Sehat aku gitu ya. lebih ke kesehatan sama juga aku ada sebagai duta remaja batik Indonesia juga. Jadi lebih kegiatan seperti itu. Dia banyak banget. Lu ngapain? Kita lagi ngobrol, lu kenapa mau bangkis? Studio ini kan baru, Ma. Enggak, Studio itu ini baru, biasa. Ma. Ayu Ting Ting aja demam berdarah di sini. Gue bersin-bersin kan normal. Oh iya. Iya, Ayu Ting Ting demam berdarah, tapi udah sembuh. Itu kan Ayu Ting Ting sakit gara-gara lu kirim. Santet kali ya. Santet kali Ayu. Oh gitu, jadi selain duta anti narkoba, kamu juga duta batik. Udah remaja batik Indonesia. Gimana Karena sih? kan aku setiap performance kan selalu pakai kain-kain Indonesia dari mulai performance-nya juga gitu. Berarti Sebenarnya begitu kita banyak kalau ya. mau cinta sama budaya sendiri harusnya dari kita sendirinya dulu. Iya, baru kalau bisa bukan kita dicintai. ngelasirin kan siapa lagi gitu loh. Bener. Jadi begitu banyak yang mempercayakan hal-hal positif kepada seorang IDP. Ya kan? Berat gak sih rasanya? Enggak sih, aku jalanin aja karena setiap harinya juga kegiatan aku ya seperti itu. Kalau nggak ada kegiatan, ya aku lebih kumpul sama keluarga. Terus kalaupun misalnya mau jalan sama teman-teman aku juga aku biasanya tuh cuma makan ke restoran. Kalau nggak di rumah. Oh, anak rumahan juga. Ada rumahan aku biasanya. Yang aku mau tanya kan ini agak sedikit penting banget adalah menjadi duta anti narkoba. Iya. Pasti kan tugasnya juga nggak gampang. Betul sekali. Paling nggak mensosialisasikan tentang bahaya narkoba sama banyak orang sama masyarakat. Gimana caranya mempelajari bahaya-bahaya narkoba, mempelajari setiap jenis-jenis narkoba supaya pada saat seminar misalnya, Iya. pada saat ngomong itu bisa ditangkap sama para masyarakat gitu. Jadi kebetulan juga di sini aku tuh banyak juga teman-teman yang udah masih ada yang masih Ya. pakai atau yang udah berhenti juga. Jadi aku di situ juga ngobrol dan aku kasih tahu sama teman-teman aku bahwa bahayanya narkoba karena aku lihat dari gerak-geriknya tuh udah mulai berbeda. Biasanya tuh kalau yang udah kena narkoba yang tadinya baik akhirnya jadi sensitif. Oh gitu, salah satu cirinya itu. Cirinya sensitif. Terus kalau ngomong tuh gak nyambung. Gitu terus mukanya pucet aja kayak gitu. Tapi pada saat dia pakai itu tuh kayaknya tuh yang segar terus beda aja. Oh, jadi kelihatan. Berlebihan malahan berlebihan bukan seperti biasanya. dan sensitif kayak aku ngomong apa jadinya bawa perasaan. Reaksinya gimana? Oke, kan sekarang orang lihatnya katanya artis itu dekat dengan dunia Iya. narkoba. Padahal sekarang kan sudah ancamannya udah menyeluruh kemana-mana banget. Anak-anak kecil, anak Betul. pelajar aja. Sampai Malah ada lebih gampang dapetinnya pelajar-pelajar itu ya. kemarin ada lurah aja ada yang ketangkep dia pakai narkoba Iya karena juga. sekarang tuh kayak lebih gampang didapat di mana-mana di daerah-daerah sampai pelosok-pelosok aja. Sekarang aku gak ngerti juga kenapa bisa sampai ke sana gitu. loh. Sedih banget ya. Tapi kita tahan dulu, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan tentang narkoba. Aduh, serem Bagaimana cara mensosialisasikannya juga, jangan kemana-mana, tapi ada aja. Apa aja ada. Kembali dengan Ada
ada aja. Dengan IDP selalu. Terus IDP, ini berarti baru 1 tahun jadi duta anti 6 bulan. narkoba. 6 bulan. Baru 6 bulan. Apa aja yang akhir udah lo tahun lakuin IDP? Apa aja yang udah lo lakuin sebagai duta anti narkoba? Kemarin sih sempat mau ada penyuluhan, jadi rencananya itu start kita bulan Maret akan ada penyuluhan ke daerah Bogor. Jadi banyak banget Bogor itu tuh kayak orang yang sudah pernah merasakan narkoba, tetapi di situ mereka sudah berhenti dan kita kayak kasih penyuluhan. Oh gitu. Terus ke sekolah-sekolah juga. Justru harus Karena didekati ya, harus karena- didekati, kita jangan malah menghindar dari mereka, kayak kasih masukan jangan sampai kena narkoba lagi. Kalau sudah pernah make terus berhenti terus make lagi berarti tandanya kamu bodoh gitu loh. Jatuh ke lubang yang sama. Lubang sama. Jangan gitu lah, masa bodohnya ke Irfan kayak. Ah, pakai bodoh, pas nanya ke gue lagi. Aduh. Berarti kamu bodoh. Aduh, Indri. Sama sekolah juga itu penting banget. Kayak kan anak-anak sekolah sekarang itu kan sangat dikhawatirkan sekali Ya. dengan Nah, jalur pendidikan narkoba juga. seperti itu. Dan sekarang kan banyak sekali narkoba yang kayak Bentuknya aneh-aneh, bentuknya aneh-aneh. lucu-lucu Sama kayak obat kata-katanya. penenang yang disalahgunakan menggunakan kopi seperti itu. Yang Oh, pada oke. akhirnya itu orang itu bisa halusinasi atau Oke. menjadikan suatu apa itu juga bahaya sekali. Nah, Nah. ini kan kita udah ngobrol-ngobrol sama duta anti narkoba, ya kan? Kayaknya kita nggak lengkap kalau kita nggak ngobrol sama Kabak Humas BNN. Kita panggil dia Bapak Sumikat Duyanto. Sumirat Wianto. Narkotika atau apapun jenismu, Halo Pak, silakan Pak. tak akan tersentuh lagi dan tak akan dapat lagi walau secubit. Pak Sumirat bisa aja di sini ada IDP sana Indri dia gini. Di mana Rima pengennya di tengah-tengah. Sehat Tadi Pak. yang dicari yang di tengah. Nah, Apa? apa sih? Yang dicari apa? Apa sih? Apa sih? Ini tisu. Karena Pak Sumirat. Aku sensitif loh kalau dengar-dengar gitu. Tisu, Konten peringatan. baru. Pak Sumirat, ini dari tadi kita. Bapak Sumikat kan? Pak Sumirat. Bapak Sumirat. Dia bilang Sumikat, Bapak Sumikat. Siapa yang ngomong Sumikat? Lanjut. Hei, maling kira yang maling. Aku halo. Halo ya. Tadi Habis kita pakai gini. ngobrolin tentang betapa negara kita tuh benar-benar terancam dengan adanya narkoba ya Pak ya. Ya, makanya Kemarin Presiden kan menyatakan darurat narkoba. darurat narkoba. Kadang-kadang kayak ada satu generasi yang sudah sadar nggak sadar sudah Menggunakan. dihantui oleh Ya. narkoba itu sendiri ya Pak ya. Ya, ada 4 juta lebih pecandu narkotika di Indonesia ini. Itu menurut data. Menurut data penelitian BNN dan juga Universitas Indonesia tahun 2011. Oke. Itu Dan- 2011. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, tahun 2015 ini bisa 5 juta lebih. Wow. Nambah Itu Kalau seluruh kita Indonesia tidak ya, Pak, berbuat ya? apa-apa, iya seluruh Indonesia. Dan yang mati tiap tahun itu kurang lebih 15.000. Dan itu anehnya itu kan sudah menjadi contoh nyata ya. Ada yang OD sampai meninggal, ada yang sampai di penjara, rehab dan segala macamnya. Kenapa nggak dijadiin contoh ya orang-orang itu ya? Tetap aja. Ya, disinilah Itu kan contoh nyata banget gitu loh. Pak. perlunya pemahaman, informasi, edukasi dan komunikasi secara terus-menerus, termasuk salah satu dengan acara ini. Ya, betul, betul, Ini betul. memberikan edukasi, Ya, komunikasi kepada masyarakat secara terus-menerus. Karena jangan sampai perkembangan narkotika yang selama ini itu mereka bandar juga pinter, produsen juga pinter. Mereka selalu berkembang setiap hari bahkan mungkin membuat yang namanya narkotika baru. Dalam Baru bentuk terus ya, Pak, ya? bentuk-bentuk Baru berbeda. terus, ya dalam bentuk berbeda dan juga bahan-bahannya berbeda. Kalau kita lihat yang selama ini adalah kita kenal narkotika itu adalah narkotika ganja, Ya, sabu, Ya. Itu yang ekstasi, biasa didengar terus ya, Pak, heroin, ya? kokain. Yang ada sekarang itu di dunia per Maret 2014 kemarin itu sudah ditemukan di dunia 354 jenis narkotika baru. Wow. 354. Bisa kita lihat fotonya ya, Pak, ya, ini, Pak? 354 narkotika baru, betul. Ini modifikasi bermacam-macam lah, mau bentuk pil, mau bentuk kapsul. makanya sampai Jadi katanya dibentuk-bentuk lucu-lucu supaya orang bercanda anak-anak kali ya, SD Pak. pun sadar nggak sadar mereka sudah menggunakan narkoba karena disangkanya permen gitu kan ya Pak ya? Itulah yang kita harus waspada sebagai orang tua mungkin. Kita harus bisa melihat apa sih yang setiap hari dikonsumsi anak kita, apa sih yang dimainkan atau ditemuin oleh anak kita. Itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, katanya sekarang ini ada ditemukan baru lagi, Pak, bahwa barang yang dipakai itu tidak dapat dideteksi lewat darah, tapi sudah langsung nyampe ke otak. Itu benar ya, Pak ya? Kalau itu kita belum tahu karena dalam pertemuan internasional kemarin tidak dibahas sampai ke sana. Hanya ada 354 jenis narkotika baru dan di Indonesia ditemukan
35 narkotika jenis baru. Wow. Yang saat ini mungkin rame adalah terkait dengan LSD yang gambarnya ini apa bermacam-macam ini. Yang kertas itu ya Pak ya Ya, katanya? dalam bentuk kertas, tahun kemarin itu BNN menemukan bersama-sama Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta itu 100 lembar yang diselundupkan ke Indonesia. Jumlahnya itu 100 lembar itu kalau dipotong-potong karena itu sudah ada garis potongan kurang lebih Kayak perangkok gitu Ya, kan? setengah senti. Itu jumlahnya 160.000 keping. Wow. Baik, Sudah 100 siap lembar. edar itu. Ya, seperti ini. Ini gambar seperti ini nih. Ini setengah senti itu 160.000 keping. Kalau 160.000 keping dipakai bareng ya berarti 160.000 orang. Ya Dan ampun. itu adalah warga negara Hong Kong yang mengambil barangnya di Belanda, kemudian Dibawa dimasukkan ke ke Indonesia. Ternyata waktu itu kita menduga yang namanya LSD. Oke. Karena bentuknya lempengan kertas. Begitu kita lakukan pemeriksaan laboratorium, ternyata sudah dimodifikasi lagi. Bukan LSD Isinya lagi, bukan Pak. LSD lagi, bukan lisergid dietilamid, namun isinya adalah 25-NBOMe-B. Kemudian dalam tidak waktu lama ada seorang anak yang pingsan 2 hari lebih. Pingsan 2 hari Pingsan 2 hari lebih. Karena- Terus anak ini dibawa ke BNN. Sorry, anaknya umur berapa Pak itu Pak? Ya udah dewasa lah. Ah, iya. Udah dewasa, dibawa ke BNN, kemudian setelah di BNN dianalisa, kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium. rumahnya. Oh, di rumahnya. Ternyata ditemukan yang namanya seperti LSD tadi. Sejenis LSD sejenis ya, Pak, ya? kertas itu tadi. Namun setelah dilakukan pengujian, isinya jenisnya sama lagi, 25-NBOMe. Sekarang 25-NBOMe itu sudah ada 3 jenis, ada yang tipe A, ada yang tipe P, dan ada yang tipe C. Banyak banget. Tapi itu tuh Pak, memang kadang-kadang penyampaiannya ini untuk meningkatkan konsentrasi Nah. lah, ini untuk meningkatkan Itu stamina, disalahgunakan obat sebenarnya, kuat. Pak. Yang ya? pasti nanti kalau di sini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak lah yang sana. Itu kita harus waspada. Kalau kita melihat anak kita makan, minum dan sebagainya, informasikan. Jangan pernah makan minum yang tidak ada label atau register Oke. dari Kementerian Kesehatan atau Badan POM. Betul. Meskipun itu diberikan oleh temannya, Ya, ya, meskipun diberikan oleh sahabatnya. Jangan gampang percaya Jangan intinya, gampang ya, Pak. percaya. Kalau kita gampang percaya ya pasti mudah sekali. Ini dianggap apa namanya? Permen atau Iya, apa iya, segala iya, iya. macamnya. Aduh, Ternyata Ibu serem adalah banget ya Bu ya. narkoba. Nah, Pak, Tuh, kalau ternyata misalnya narkoba ibu-ibu ya. ini misalnya masih punya anak-anak yang masih muda, yang masih bersekolah, yang punya pergaulan yang begitu luar biasa. Nah, gimana cara kita bisa mengetahui, oh ini kayaknya dia make, oh kayaknya dia ada yang aneh. Itu ada apa Pak? Ada ciri-cirinya nggak sih Pak? Yang pasti Secara fisiknya? akan terjadi perubahan fisik maupun perubahan perilaku. Oke. Namun kalau pemakai-pemakai pertama pasti belum terlihat. Dan yang tahu persis terjadinya perubahan fisik dan perubahan perilaku adalah Bapak Ibu yang selalu berkomunikasi dengan anaknya. Melihat setiap Tapi hari. kalau seperti saya misalkan melihat Mas Irfan, saya nggak pernah lihat. Tahu-tahu lihat gini, oh dianggap misalkan ciri-cirinya ada ngantuan, ada cara bicaranya dan sebagainya. Emang gitu. kurang tidur. Kurang tidur gitu. Oh gitu. Ternyata lihat, oh ini ngantuan bukan pakai narkoba, tapi ternyata dia bilang saya kurang Emang tidur. tugas ronda semalam kali. Jadi yang Tapi, Pak, berkomunikasi setiap hari itu yang bisa mengetahui sebenarnya, Harusnya Pak, ya? sebagai orang tua, dia adalah yang bertanggung jawab dari Yang Maha Kuasa karena dia yang diberi Yap. anak ini. Oke. Yap. Tanggung jawab. Nah ini yang tadi LSD tadi ya Pak namanya kertas itu. Efeknya apa sih Pak kalau misal menggunakan LSD? Kan sekarang lagi heboh tuh Happening, kemarin happening. kasus Christopher. penabrakan itu Serius. beruntun itu ya. Ya. Jadi kalau kita bicara LSD ini secara umum itu dampaknya adalah halusinogen. Halusinogen itu terjadinya disorientasi ruang dan waktu. Jadi kita sudah tidak bisa membedakan lagi ruang dan waktu, tinggi, rendah, panjang, lebar. Kita dimensi ruang ini nggak ngelihat lagi. Oke. Berarti otak dong yang diserang? Ya, semua narkotika yang diserang adalah otak, kemudian terjadi juga mispersepsi panca indera. Panca indera kita tidak bisa konsentrasi. Misalkan Mas Rifani, lihat nenek-nenek dikira Perempuan cantik. Oh, perempuan cantik. sampai Iya begitu, benar. Jadi, Pak. Lihat nenek-nenek disangka perempuan cantik. Nah, oke nih. Ya nek ya. Iya, kayak